Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok saya itu di sini kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nima Pradana Yudo. Perkenalkan, nama saya Jaya Dewi. Perkenalkan, nama saya Sofia Waleska Puan Yuswain. Perkenalkan, nama saya Tasya Pradana Kuning. Di sini kita akan menjelaskan tentang sepak di Indonesia dan dunia. Selanjutnya kita akan memperkenalkan kelompok kita yang lainnya. Ya, di sini ada Anggita, ada Cecilia, ada Natasha, ada Pia, ada Dilma, ada saya, dan ada Dita Lewat. Oke. Jadi kita memberi nama kelompok ini yaitu Bernal Aragno karena dia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Jadi ini adalah daftar isi atau penjelasan yang akan kita jelaskan dalam presentasi kita. Yang pertama itu ada karakteristik bioma di dunia. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang ketiga ada persebaran flora dan fauna di dunia. Yang keempat ada persebaran flora fauna di Indonesia. Yang kelima ada konservasi flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Yang keenam ada pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Yang pertama ada karakteristik bioma di dunia. Bioma didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik, meliputi suatu area geografis yang luas dan terbentuk sebagai respons perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Karakteristik suatu bioma itu yang pertama ada suatu komunitas klimaks. Yang kedua, dalam komunitas tersebut ada suatu bentuk vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Contohnya hutan gugur daun dan padang rumput. Yang ketiga, komunitas tersebut stabil sepanjang masa. Yang keempat, bioma terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem yang berbeda pada suatu iklim atau wilayah geografis. Yang kelima ada setiap bioma dicinta pada kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Yang terakhir adalah bioma biasanya memiliki wilayah yang luas. Oke. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, yaitu satu, kondisi cuaca dan iklim. Yang kedua, bentuk permukaan bumi atau faktor fisiografi. Yang ketiga ada kondisi tanah yang baik, sifat fisik dan kimiawinya serta kandungan air di dalamnya atau faktor. Yang faktor edafik. Yang keempat ada peran atau hubungan dengan makhluk hidup. Yang ketiga ada persebaran flora dan fauna di dunia. Pola persebaran flora di dunia dapat dipahami melalui bioma. Bioma biasanya diklasifikasikan berdasarkan vegetasi yang dominan dalam suatu wilayah regional dan luas. Ilmu yang mempelajari tentang persebaran flora dan fauna disebut biogeografi dan ilmunya disebut biogeografer. Meskipun tidak ada Zona vegetatif yang disetujui oleh semua biografer dan ahli ekologi. Ada variasi zona yang diakui oleh kebanyakan ahli, diantaranya tundra tropis dan Antartika, taiga atau hutan boreal, hutan hujan tropis, gurun dan semi gurun dan lain-lainnya. Lanjut, di sini ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kepulauan Indonesia merupakan pertemuan antara Atlantik Asia dan Atlantik Australia. Kondisinya berpengaruh pada keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Bisa dilihat di sini, kita memaparkan ada 4 tabel. Yang ini persebaran flora, yang ini persebaran fauna. Bisa dibaca sendiri ya. Sekarang bunyi. Oke, lanjut di sini ini yang kelima ada konservasi flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Tuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Ekosistemnya dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli. Contohnya canggar alam dan suaka marga satwa. Yang ketiga ada pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Tempat-tempat konservasi flora dan fauna di dunia antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Yosemite National Park. Yang kedua ada Guadalupe Island. Yang ketiga ada Galapagos Island. Yang keempat ada Vero National Park di Costa Rica dan lainnya. Kemudian ada pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Flora dan fauna Indonesia memiliki berbagai manfaat yang dapat digunakan untuk berbagai hal berikut. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekologis. Tanpa flora dan manusia tidak dapat hidup. Manusia membutuhkan flora dan fauna sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan air. Yang kedua ada nilai estetika. Nilai estetis adalah nilai yang dimiliki oleh suatu objek, peristiwa atau keadaan karena kelebihan kapasitasnya untuk memberikan kesenangan atau ketidaksenangan. Yang ketiga, mengembangkan ekonomi lokal. Flora dan fauna memberikan kontribusi ekonomi bagi negara melalui pariwisata. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku kita yang tidak menyenangkan, karena setiap manusia Tidak terlepas dari kesalahan. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak,